Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang kedua. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali terburu-buru untuk berbicara, memberikan pendapat, atau bahkan berdoa. Ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan kata-kata kita, terutama di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah adalah pencipta yang maha tinggi yang berada di surga, sementara kita hanyalah manusia yang berada di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa Allah adalah yang maha kuasa dan maha mengetahui. Seringkali kita lupa akan kebesarannya dan bertindak seolah-olah kita setara dengannya. Ayat ini mengingatkan kita untuk menempatkan diri kita pada posisi yang benar di hadapan Allah, yaitu sebagai makhluk ciptaan yang penuh hormat dan tunduk kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diajarkan untuk tidak berburu-buru dalam berbicara. Kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan dan dampak yang besar, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Berbicara dengan bijaksana dan mempertimbangkan setiap kata yang keluar adalah tanda kedewasaan rohani. Ketika kita berdoa, seringkali kita melakukannya dengan terburu-buru dan tanpa pemikiran yang mendalam. Ayat ini mengingatkan kita untuk membawa hati kita dalam ketenangan dan refleksi saat berbicara kepada Allah. Doa bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga tentang sikap hati kita yang tulus dan penuh penghormatan. Bapak Ibu, para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, mengendalikan mulut kita adalah bagian dari pengendalian diri yang diajarkan oleh firman Tuhan. Rasul Yakobus juga mengingatkan kita tentang betapa sulitnya mengendalikan lidah. Namun dengan bantuan Roh Kudus kita dapat belajar untuk mengendalikan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita renungkan dari nats firman Tuhan pagi hari ini? Nats firman Tuhan pagi hari ini memberikan beberapa poin penting untuk kita renungkan bersama, yaitu yang pertama, kesadaran akan posisi kita di hadapan Allah. Ayat ini mengingatkan kita akan perbedaan antara Allah yang berada di surga dan kita yang berada di bumi. Allah adalah pencipta yang maha kuasa dan maha tahu, sedangkan kita adalah ciptaannya yang terbatas. Kesadaran ini seharusnya membawa kita pada sikap rendah hati dan hormat ketika berhadapan dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah pentingnya pengendalian diri dalam berbicara. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kita seringkali tergoda untuk segera berbicara atau mengeluarkan pendapat tanpa berpikir panjang. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dengan mulut kita. Pengendalian diri dalam berbicara adalah tanda kebijaksanaan dan kedewasaan rohani. Poin yang ketiga adalah kualitas daripada kuantitas dalam doa. Saudara-saudara, dalam berdoa kita seringkali terjebak dalam banyaknya kata-kata tanpa memperhatikan makna dan ketulusan doa tersebut. Ayat ini menasihati kita untuk lebih fokus pada kualitas doa kita daripada kuantitasnya.
Doa yang sedikit namun tulus dan penuh makna lebih berarti daripada doa yang panjang namun kosong. Poin yang keempat adalah menghormati waktu dan kehadiran Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, berada di hadapan Allah adalah momen yang sakral. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati waktu dan kehadiran Allah dengan tidak terburu-buru dan sembrono dalam berbicara kepadanya. Hal ini mencerminkan rasa hormat dan pengakuan akan kehadirannya yang kudus. Poin yang kelima adalah pentingnya diam dan mendengarkan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ada kalanya kita perlu lebih banyak diam dan mendengarkan, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama. Keheningan bisa menjadi momen untuk mendengarkan suara Allah, merenungkan kehendaknya, dan menerima hikmat darinya. Karena itu, dengan merenungkan ayat ini, kita diajak untuk hidup dengan lebih bijaksana, penuh pengendalian diri, dan menghormati Allah dalam setiap perkataan dan doa kita. Bapak, Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita layak mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat, anugerah, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Dengan penuh sukacita, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan baik dan bijaksana. Jangan terpancing untuk terburu-buru berkata-kata atau mengeluarkan pendapat. Lebih bijak ketika kita diam dan banyak mendengar, sehingga kita tahu persis apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, sehingga apa yang kita lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, haleluya, amin.